Caleg-caleg juga kalau misalnya nggak kepilih harus ikhlas juga ya Pak De ya. Oh iya, itu ilmu tertinggi loh. Oh iya. Ikhlas itu ilmu tertinggi. Mau nggak mau dong. Iya, bukan mau nggak mau. Harus. Kalau ikhlas itu ilmu tertinggi yang sulit dipelajari. Itu wajib tuh Pak De. Iya. Oke, X People. Ini kita mau nyapa-nyapa dulu Pak De. Ini ada X People, teman-teman kita nih, ada Rizka, ada Langga, ada Ninin, Muhammad Idris juga. Hai semuanya, selamat malam. Pak De, ini tadi ada pertanyaan yang belum kita sempat jawab ya. Dari Ninin, dia bertanya bagaimanakah elevate ability dan proving ke pemilih kalau artis itu pantas untuk disupport. Gitu. Terus kalau nggak salah dia ada sambungan nih Pak De nih. Karena pernah artis yang terpilih coba membuktikan dengan aktif di sidang, ternyata malah viral karena itu malah jadi kebalikannya. Gimana tuh Pak De, menurut pandangan Pak De? Jadi politik atau proses pemilu hari ini, politik kita hari ini memang kita tidak bisa juga kemudian mempercayakan partai untuk bisa menempatkan caleg-calegnya itu atas dasar kapasitas, atas dasar kapabilitas. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan adalah suara terbanyak, mengumpulkan suara dengan memamerkan nama-nama, kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau bicara tentang proses untuk kemudian bagaimana kemampuan dia, kapasitas dia dan seterusnya, maka sebenarnya fungsi partai inilah yang kemudian akan menentukan. Jadi kalau waktu kita di Orde Lama, Orde Baru, kita ada 3 partai, itu kan kita tidak memilih calon legislatifnya. Partai yang menentukan nomor urut 1 ini, nomor urut 2 ini, dan seterusnya. Artinya partai yang mengukur bahwa dia punya kapasitas dan dia punya loyalitas terhadap partainya itu di nomor 1. Di Orde Baru ya? Iya. Nah di kita sekarang di awal reformasi kita juga memilih hal yang sama, hanya memilih partainya aja. Tapi pasca itu kemudian ada perubahan-perubahan, akhirnya kita memilih caleg. Jadi kita bisa menunjuk bahwa saya memilih caleg ini secara langsung ya. Efeknya apa? Efeknya fungsi partai ini jadi hilang. Partai ini kan fungsinya lebih pada lembaga pengkaderan, organisasi pengkaderan, yang kemudian ketika ada proses seperti itu, orang yang memang punya kemampuan, dia punya anggota komunitas yang cukup besar, atau dia memang popularitasnya sangat tinggi dan terkenal sebagai orang baik, mau pakai partai apa aja, orang memilih dia. Jadi memilih orang bukan memilih partai. Artinya apa? Fungsi partai kan jadi hilang. Partai ini hanya sekedar ojek online atau taksi online gitu kan. Yang kita butuh kemana, ya udah kita pakai itu. Artinya loyalitas untuk menggunakan taksi tertentu kan juga nggak ada. Yang penting kita sampai di tujuan. Nah ini yang mungkin menjadi menjadi menarik untuk kita diskusikan. Nah kalau saya sih lebih mencoba kalau X People kemudian berharap pada bagaimana bagaimana orang yang duduk itu memang punya kapasitas, punya kapabilitas untuk menjadi anggota dewan, maka menurut saya ini mungkin lebih ke pertanyaan ya, bukan menurut saya. Pertanyaannya adalah apakah X People ini lebih percaya kepada partai kemudian kita hanya memilih gambar saja, atau kemudian lebih percaya kepada orang per orang yang caleg. Jadi umpama Suryo Koco hari ini di Partai Merah umpamanya, kemudian 5 tahun lagi pindah ke Partai Hijau, 5 tahun lagi pindah ke Partai Biru, 5 tahun lagi pindah ke Partai Orange dan seterusnya. Orang mungkin ada yang mengatakan kudu loncat,
Tetapi ya memang secara legal legal formalnya ya memang diperbolehkan. Kan nggak ada syarat bahwa ketika orang menjadi caleg maka dia minimal harus menjadi anggota partai itu berapa tahun sebelumnya umpamanya, kan nggak ada. Pada saat Rino mau mendaftarkan diri sebagai caleg, maka yang harus dilampirkan adalah Rino memang benar anggota dari partai itu. It's enough. Bahwa kemudian baru daftar kemarin kemudian mendaftar kemarin sebelum mengajukan berkas, tapi karena Rino sudah menunjukkan kartu anggotanya, ya selesai, sudah sah sebagai caleg diusung partai tertentu. Berarti kalau bisa dibilang cukup validasi sebagai kadernya aja udah cukup ya Pak dia? Bukan kader, anggota. Kan tadi aku bilang ada kader, ada anggota. Nah kalau cuma jadi anggota kan partai ini kan organisasinya yang bebas, sukarela. Orang kamu boleh mendaftar hari ini, kemudian kamu nggak cocok, besok mengundurkan diri juga nggak apa-apa kan gitu. Ya. Nah ini yang kemudian karena persyaratannya hanya sebagai anggota partai, ya otomatis yang duduk di sana ya mungkin bahkan komisi itu apa saja, kemudian komisi ini membidangi apa dan seterusnya, ya bisa jadi dia belum tahu juga, sangat mungkin. Ada kemungkinan untuk itu, yang duduk itu nggak tahu sama sekali tentang tugasnya sebagai anggota dewan juga bisa saja ya, karena dia sangat populer di kampung itu, dia terkenal sebagai orang yang baik gitu kan, tapi nggak pernah berurusan dengan pemerintahan. Nah ketika dia mencalonkan warga di situ, kemudian bergerak bersama, coblos nama ini, plong, ya udah jadilah dia. Nah ini kalau bisa dibilang kalau misalnya dia hanya validasi sebagai anggota aja udah cukup. Nah kalau misalnya sudut pandang Pak Dekoco nih, perlu nggak sih pentingnya pengalaman dari si calegnya tersebut, mau pengalaman dan pengetahuan yang kuat dalam politik dan pemerintahan? Seberapa penting gitu maksudnya Pak De? Ya itu cukup penting, artinya itu sangat penting ya, bahwa mereka ini perlu ada proses untuk kemudian ini memang layak untuk jadi caleg. Artinya mungkin ada proses-proses itu yang sekarang belum ada ya. Artinya sekarang belum ada itu kan kayak tes-tesnya gitu belum ada ya Pak De? Nggak ada. Ya itu screening kan dilakukan hanya di partainya saja. Kalau istilahnya bintang 9 ini partai sekarang banyak yang pragmatis memilih caleg di screening berdasarkan materi kan gitu. Artinya ya sebenarnya bukan karena pragmatis atau nggak punya ideologi atau tidak ideologis, tapi ya memang suasananya menuntut kayak gitu. Pemilu kita menuntut untuk kemudian suara sebanyak-banyaknya. Tidak pernah bicara tentang kualitas, tapi kan suara paling banyak siapa, yaitu yang kemudian bisa duduk kan gitu. Jadi ya wajar-wajar saja. Dan yang lebih parah lagi sekarang ini ada fenomena yang menarik juga adalah pertarungan itu sebenarnya bukan di antar partainya, tetapi di internal partai. Bukan antar partai, cuma artinya pertarungan, taruh kata nih dapil gitu kan, di dapil kamu sama aku beda partai. Ya. Kan sebenarnya kan pertarungannya lebih pada pertarungan partai. Tetapi yang sekarang juga ada terjadi adalah pertarungan di internal partai. Satu dapil 9 caleg umpamanya. Iya. 8 ya kan? Pak De. Nah 8 caleg umpamanya. Antar 8 ini udah berkompetisi bos. Iya ya. Iya benar. Artinya kan kalau bahasa Jawa itu kan kalau di bahasa Jawa itu lebih pada
tarung tunggal kurungan kan gitu, bertarung dalam satu kandang gitu lah. Ini yang sebenarnya menurut aku ya ini buah dari reformasi yang kebablasan lah. Kalau aku sih lebih sukanya gitu aja lah. Reformasi kita ini kan rata kebablasan, jadi ya udah. Berarti kalau bisa dibilang kalau dari sudut pandang Pak Ade sendiri perlu juga ya sebenarnya Pak Ade ya pengalaman sama pemahaman para calon legislatif ya Pak Ade ya tentang politik dan pemerintahan pastinya Pak Ade ya. Jadi nggak cuma sekedar nyalon tapi akhirnya dia nggak tahu dan nggak bisa apa-apa ya Pak Ade. Ya sebenarnya kan ada orang yang mencalonkan diri memang karena dia merasa bahwa dia punya kemampuan, ya kan, dia punya massa, gitu kan, punya orang-orang yang memilih dan seterusnya. Tapi apakah salah ketika ada orang yang maju sebagai caleg karena memang dia ingin bekerja sebagai legislator? Dia memang butuh digaji untuk jadi legislator. Dia akan bekerja penuh sebagai legislator dengan semua ketentuan-ketentuannya. Dia akan menyerap aspirasi masyarakat, dia akan memperjuangkan dan seterusnya, gitu kan. Dan dia memang berharap gajinya kan gitu. Iya. Ya kenapa itu juga tidak ada ruang? Kalau itu ada ruang kan pasti kemudian yang terjadi di lapangan bisa saja ya kalah dengan mereka-mereka yang memang punya cukup biaya politik lah ya. Kalau orang nyari kerja kan mungkin nggak punya biaya politik nih, ya kan? Kalau kamu ngelamar pekerjaan, ya kan lebih karena memang kamu butuh pekerjaan itu. Masa kamu ngelamar pekerjaan harus nyogok gitu kan? Harus bayar berapa di depan dan sebagainya. Nasibnya sama seperti teman-teman yang kerja di luar negeri, mamanya ada beberapa yang kemudian mendapatkan kasus, bayar di depan dan berapa dan seterusnya, ternyata habis itu di sana tidak terurus dan seterusnya, ya itu bagian yang ini. Kira-kira itu. Berarti kalau bisa dibilang yang calonin juga nggak cuma sekedar punya duit banyak, tapi ya pemahaman sama pengetahuannya juga boleh ya pada ya diamankan lah gitu. Jadi nggak cuma sembarang nyalek gitu ya. Ini menarik sih ya buat X People juga. Tahan dulu ya, pertanyaannya udah mulai banyak lagi ya. Tapi karena di sini live akunya mati, jadi hanya sebagian. Tapi nggak apa-apa, kita akan balik lagi. Tetap stay tune aja di Ngompol, ngobrol politik malam hari barengan Pak Ade Suryo Koco dan Rino Purba.